Untuk tangkai angka 1, alif itu tidak mungkin berharokat, teman-teman. Nih, alif itu tidak mungkin punya harokat. Ya, baik di atas atau di bawahnya. Baik di atas ataupun di bawahnya. Alif itu tidak mungkin berharokat. Mau tahu mana alif? Nih, sebelahnya alif. Alif di atas dan di bawahnya kosong, melompong. Tidak ada harokatnya. Kalau yang ada harokatnya seperti ini, alif, tapi ada harokatnya namanya hamzah. Ya, namanya hamzah, nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata', ya. Oke. Nah, kalau alif yang ini, tugas alif itu dia nggak berharokat karena memang alif nggak bisa dibaca sendirian. Karena fungsi alif itu sendiri hanya untuk memperpanjang bacaan huruf, ya, memperpanjang bacaan huruf yang sebelum alif itu berharokat fathah. Nah, maaf, berharokat fathah. Tuh, kelihatan? Jadi zalnya di sini kan fathah, ketemu alif dibaca jadi panjang. Gitu. Ya, itu fungsi alif. Jadi alif yang sering kita baca a i u yang berharokat itu hamzah namanya. Bukan alif, ya. Oke, sekali lagi alif tidak mungkin berharokat dan hanya berdiri setelah fathah saja untuk memperpanjang durasi bacaan. Kalau hamzah dia bisa dibaca sendiri karena hamzah dia bisa berharokat baik di atas ataupun di bawahnya. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita udah sepakati bahwasanya ini adalah hamzah. Huruf yang sering kita sebut dengan a i u itu adalah hamzah. Nah, selanjutnya hamzahnya di sini dia di bawahnya ada baris. Kalau kita dapati ada huruf hijaiyah apapun di bawahnya ada baris bawah seperti ini. Ini disebut dengan harokat, namanya harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka hamzahnya kita baca i, tidak a, tidak u, karena harokatnya harokat kasroh. Oke, siap. Untuk menyempurnakan vokal i, bagaimana caranya? Setiap harokat, baik baris atas fathah, baris bawah kasroh ataupun baris simpul angka 9 dhammah, itu ada penyempurnaan pelafalannya. Bagaimana biar kita harokat kasrohnya, vokal i-nya sempurna? Caranya dengan cara B. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, B. Apa itu B? Rendahkan rahang bawah. Jadi untuk menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sekalian, bukan dengan cara senyum-senyum cengar-cengir. Oke, nggak kebayang? Kita contohkan. Nih, ya, yang masih menganggap huruf berharokat kasroh itu harus cengir siapa? Atau harus senyum? Nah, sempurnanya harokat kasroh bukan bertumpu atau bergantung terhadap senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya vokal i harokat kasroh dengan cara rendahkan rahang bawah. Akan terlihat visualnya dari bibir kita yang menurun ke bawah. Contoh ayat itu apa? Idza, i bukan ke samping. Bukan ke samping. I enggak, tapi i ke bawah. Huruf tebal, huruf tipis ketika dia berharokat kasroh, rendahkan rahang bawahnya. Kalau huruf tipis, rendahkan rahang bawahnya sambil senyum tipis-tipis. Perhatikan, i. Ya, kalau huruf tebal dia nggak senyum, tapi itu merendahkan rahang bawah. Si, ya, i, bi, ti, fi, ya, bli, semuanya rendahkan rahang bawah tanpa terkecuali. Kalau tipis sambil senyum, kalau huruf tebal tidak senyum. Ya, oke, kita dampingi teman-teman insyaallah per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Jadi sempurnakan rendahkan rahang bawah karena dia huruf tipis, itu hamzah itu huruf tipis, maka dilafalkan sambil senyum. Gitu. Paham? Jelas? Silahkan difoto dulu, ya. Silahkan di screenshot. Kalau ada manfaat silahkan langsung difoto aja, ya. Oke, lanjut lagi ya. Masya Allah. Oke. Selanjutnya kita dapati selanjutnya ada huruf huruf apa nih? Nah, yang ini adalah huruf zal, ya, huruf zal. Bagaimana cara melafalkan huruf zal? Nah, ini nama aslinya teman-teman harus tahu dulu. Jadi bukan huruf za,
tapi namanya adalah huruf dzal. Ya, huruf dzal. Nah, huruf dzal ini menarik untuk kita bahas karena ada empat hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, kita terus dulu ya, poinnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, bismillah. Nah, dzal itu banyak orang melafalkan dzal itu dengan cara digigit. Betul nggak? Betul, cuman saya tidak pernah menganalogikan dengan digigit sedikit ujung lidahnya. Kenapa? Karena saya khawatir ada teman-teman yang awam atau baru belajar baca Quran, akhirnya betul-betul melafalkan dzal dengan cara digigit, padahal hanya seperti digigit. Nanti kita bahas poin pertama kenapa saya tidak menggunakan analogi seperti digigit. Lalu yang kedua, poin 2, poin 3, poin 4, ini yang poin 2 poin 2 sampai poin 4 ini kesalahannya besar. Kenapa? Karena kesalahannya mengganti atau tertukar huruf. Contoh, huruf dzal tertukar menjadi huruf dal. Ini salah besar. Yang asalnya kita baca harusnya iza, kita baca menjadi ida. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, dibaca menjadi huruf zai. Yang harusnya kita baca, ini salah juga. Yang harusnya kita baca iza, dibaca pakai za jadinya iza. Ini salah besar. Tuh, kita baca yang asalnya harusnya zal dibaca menjadi huruf jim. Ya. Ini juga salah besar. Iza menjadi ija. Ida, iza, ija, salah besar. Kenapa? Karena menukar huruf. Menukar huruf itu berarti sudah merubah struktur kata dalam kalimat bahasa Arab. Karena merubah struktur kata berarti merusak makna ayat. Iya, teman-teman. Lantas huruf dzal dilafalkan seharusnya seperti apa? Baik. Ya. Nih, kita kenalan sama huruf dzal. Nah, perhatikan. Huruf dzal itu dilafalkan ya, bukan dengan cara digigit. Bukan dengan cara betul-betul digigit. Kenapa? Kalau dia digigit nanti ada sifat rokhawah yang dia berubah menjadi syiddah. Rokhawah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Sama seperti sa. Wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ujung lidah kita disentuhkan saja tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Tidak sampai digigit. Saya contohkan biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Ya, biar nggak hanya ilustrasi gambar saja. Terima kasih Bunda Bian supportnya. Ya, hatinya semoga hartanya semakin berkah, melimpah keberkahannya. Oke, lanjut lagi. Ya. 1.800 orang yang ngerasa ini ada manfaat, yang ngerasa ini ada kebaikan, cintanya Allah sedang turun. Maka sebarluaskan cinta Allah tersebut, sebarluaskan, syiarkan karena Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya Allah, semoga teman-teman yang ikut belajar di live ini Engkau muliakan karena Quran. Tapi ya Allah, mohon ya Allah, teman-teman yang ikut mensyiarkan, teman-teman yang ikut berjuang mensyiarkan cahaya Quran ini ya Allah, berikan kemuliaan yang berlebih. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Jadi huruf dzal itu bukan cara melafalkannya wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. La, zi, zu, lihat. Jadi dia nggak digigit. Cuma nempelin sedikit aja ujung lidah ke ujung gigi sari atas kita. Biar apa? Biar ngalir. Kalau dia digigit nanti gini. Da, di, du, bunyinya jadi begitu, jadi nggak ngalir suaranya. Harusnya la, li, lu, al, il, ul. Jadi bukan da, di, du. Bukan betul-betul digigit. Ya, paham? Nah, gitu ya. Jadi kalau digigit nanti pasti suaranya nggak ngalir, rokhawahnya berubah jadi syiddah, begitu. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah 4 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan. Ya, dia jangan betul-betul digigit ujung lidahnya. Nah, enggak. Ya, tapi disentuhkan saja. Ya, iza biar ngalir suaranya. Faham? Allahu Akbar. Silakan mau screenshot boleh. Saya sengaja sambil nulis gini biar teman-teman tahu tadi apa bahasannya. Gitu loh. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Iza. Nah, zalnya sudah kita ketahui ya. Bacanya bagaimana, kesalahannya seperti apa. Sekarang lihat, tinggal kita sempurnakan harokatnya. Nah, kalau harokat baris bawah tadi namanya harokat kasroh. Sekarang kalau baris atas namanya harokat apa? Kalau baris atas namanya adalah harokat
fathah. Fathah. Kalau kita dapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini, maka itu disebut dengan harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian yang dia berharokat fathah, maka dia bisa dibaca dengan vokal A atau vokal O. Kalau vokal A keluarnya maka dia adalah huruf yang tipis. Oke. Kalau vokal O maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? So, do, to, lo, ho, lo, ko, ro. Nah, sekarang huruf dzal di sini dibacanya idho atau idza. Idho atau idza. Nah, coba dibacanya idza dong, Bang. Oh, vokal A ya. Idza ya, begini ya. Iya, berarti dzal huruf tipis, huruf tebal. Ya, huruf tipis dong, Bang. Berarti kita temukan dzal adalah huruf yang tipis. Faham? Ya. Oke. Terus kenapa, Bang? Kenapa kita harus mengetahui tebal tipis? Berarti kan di sini ada huruf tipis, harokatnya fathah. Berarti cara penyempurnaan pelafalan ketika kita mendapati ada huruf tipis dan dia berharokat fathah dengan cara apa? Buat teman-teman yang udah sering ikut live ini, dengan cara BM apa? BMSS. Bang, saya baru bergabung, Bang. Saya belum paham, Bang, apa itu BMSS. BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Wah, ya. Buka mulut wal maftuhu bil fathi fham. Sempurnakan harokat fathah dengan membuka mulut. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis. Nih, kita buktikan. Kalau kita lafalkan hanya sekedar menyempurnakan fathah saja, bunyinya seperti ini. Idza, za, tanpa senyum nih. Za. Sekarang kita senyumin sedikit aja. Za menjadi za. Kira-kira mana yang bunyinya yang lebih tipis? Apakah dengan senyum? Za. Atau tanpa senyum? Za. Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Buka mulut sambil senyum, ya. Oke, nih silakan, ini catatannya, silakan teman-teman foto. Kalau ada manfaat, kalau ada yang penting langsung screenshot aja. Ya, langsung capture it aja ya. Lanjut lagi, ya. Kita lanjutkan pelan-pelan per huruf, per harokat, per hukum tajwid, tidak tergesa-gesa, ya. Oke, tadi zalnya sudah kita pelajari, harokatnya sudah kita pelajari, analisis juga. Terima kasih supportnya Kak Fatus Salam, barakallahu fikum, ya, masya Allah, ya. Semoga ya Allah 1.600 orang, 1000-an orang yang berkumpul di sini sama-sama support, belajar bareng ya Allah, muliakan karena Quran ya Allah, muliakan karena Quran ya Allah. Tapi bukan hanya belajar saja, tapi ikut syiar dakwah Quran. Ya Allah, berikan kemuliaan yang berlebih karena ikut mensyiarkan agamamu ya Allah. Lihat ya Allah, di antara 1.600 orang ya Allah, lihat di pojok kanan bawah ya Allah, tidak sampai setengahnya ya Allah. Maka muliakan teman-teman yang ikut syiar berlebih ini ya Allah. Muliakan berlebih ya Allah, siapapun. Ya, lanjut. Bismillah. Nah, fathah di sini sudah kita pelajari. Sekarang fathahnya berjumpa, bertegur sapa dengan fathah. Oke, sekarang kalau kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas dan berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dia juga dengan mad asli, boleh? Silahkan, boleh banget, mangga gitu ya. Oke, mad tabi'i ini kita akan kenalan dulu. Bukan hanya satu pasang saja, bukan hanya pasangan fathah ketemu alif saja, tapi ada 2 pasang yang lainnya, yaitu apa? Ada dhammah, ya, ada dhammah. Oke, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya wawu sukun, kalau kasroh pasangannya ya sukun. Berarti yang dimaksud atau yang disebut dengan mad tabi'i itu ada 3 pasang. Dhammah wawu sukun, mad tabi'i. Kasrah berjumpa dengan ya sukun, mad tabi'i. Fathah berjumpa dengan alif, mad tabi'i. Nah, ya, paham sampai sini? Semuanya itu adalah bagian dari mad tabi'i, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Maka pastikan pelafalan 2 harokatnya konsisten. Jangan sampai kepanjangan kelamaan
Jangan sampai kependekan, kecepatan. Kenapa? Karena hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran salah satunya adalah matobi'i. Kalau 2 harokat teman-teman masih belum konsisten ke sana kemari, maka bisa jadi nanti bacaan teman-teman jadi kurang teratur dan kurang rapi. Ya, kurang teratur dan kurang rapi. Karena apa? Karena 2 harokatnya nggak disempurnakan. Bang, biar konsisten 2 harokatnya seperti apa? Diayunkan saja. Diayunkan dengan nada. Mau nadanya falas kek, mau nadanya merdu kek, yang penting diayunkan dulu. Idza ja, ayun ja. Kalau falas misalnya idza ja, boleh nggak? Yang penting diayunkan dulu aja. Mau merdu mau falas juga gak masalah, asalkan 2 harokatnya tepat dulu, karena ini yang jauh lebih penting. Tajwid itu dalam baca Quran melebihi apapun. Melebihi apapun yang harus kita perhatikan. Ya, oke. Ayun ja, ayun ja, za ja, idza ja. Faham sekalian teman-teman? Nah, idza ja. Nanti kalau sudah terbiasa, Bang, boleh nggak? Apakah harus selalu diayunkan? Oh, tentu saja tidak. Kalau tidak diayunkan boleh nggak? Boleh, asalkan 2 harokatnya pas aja. Contoh, idza ja, idza ja. Tuh, itu lempeng-lempeng aja. Tapi insya Allah 2 harokatnya terjaga. Kalau belum bisa, ayunin aja, nggak apa-apa. Ya, idza ja. Nah, gitu. Ya, paham? Foto dulu. Ini matobi'i ya. Matobi'i ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran. Masya Allah. Oke teman-teman, 1.500 orang yang gak pengen ketinggalan info untuk live kita, jangan lupa di follow dulu biar ketemu lagi sama akun ini. Di pojok kiri atas yang belum follow ada tanda ikuti warna merah. Silahkan ya, biar ketemu lagi nanti sama akun ini. Idza ja. Sekarang kita dapati berikutnya, ini ada huruf apa? Nama asli dari huruf ini disebut dengan huruf jim. Disebut dengan huruf jim. Ya, jim. Oke. Jim. Nah, huruf jim ini bukan huruf ja ya. Jadi huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf ja. Ini namanya jim. Nah, kesalahan atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim adalah jangan sampai dilafalkan dengan pelafalan yang bocor dan becek. Hah? Bocor dan becek. Bocor becek apanya? Nafasnya. Jangan sampai bocor becek nafasnya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena huruf jim jangan sampai dibaca seperti itu. Ini tetot, kurang sempurna. Contohnya bagaimana Bang? Contoh, perhatikan jimnya. Idza ja. Becek tuh dia. Idza ja. No. Tidak. Kedengaran nggak ada becek-becek dia? Ada percikan nafas. Idza ja. Malah ada yang melafalkannya jadi kayak C. Idza ca. Enggak. Nggak boleh. Kenapa Bang sampai seperti itu? Yang penting kan betul aja Bang, hurufnya ja udah selesai. Oh, tidak seperti itu Ferguson. Ya, nih perhatikan teman-teman sahabat Quran. Nih, kenapa huruf jim tak boleh kita lafalkan bocor becek nafasnya? Tak boleh kita lafalkan bocor becek nafasnya. Ca, ci, cu, ace. Kenapa? Karena huruf jim punya sifat namanya jahar. Jahar itu tertahan nafas. Dan sifat jahar ini disebut dengan sifat lahadidun. Sifat lazimah. Sifat yang akan selalu menyertai huruf jim dalam keadaan apapun. Iya. Jadi dalam keadaan harokat, sukun ataupun bertasydid, jim ini tak boleh keluar nafasnya, harus tertahan terus. Makanya tidak boleh bocor becek nafas dalam kondisi apapun. Disebutnya sifat lazimah. Lazim, harus selalu ada. Nah, kenapa Bang kok bisa bocor becek nafas? Karena tidak dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Aduh Bang, apalagi makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf jim dilafalkan dari mana? Dari wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Tengah lidah. Tengah lidahnya diapain Bang? Wal wastu faji mushinu ya, disentuhkan ke langit-langit. Kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman. Jadi nempel.
Nggak boleh ada celah. Lengket dia nempel, melekat, lengket ke langit-langit. Nggak boleh ada celah. Jaji jubaje. Tuh, ikuti. Jaji jubaje. Nah, kalau dia nggak nempel jadinya jaji jubaje. Nah, paham, kebayang, ya, gitu. Saya contohkan deh. Jadi jangan sampai ada celah di antara mereka. Ya, nggak boleh begini. Jaji, ada celah di sini, masuk nafas keluar. Nggak, tapi nempel. Jaji jubaje. Tapi hati-hati jangan sampai jadi kayak huruf ya, ya. Ya yi yu ya, enggak, tapi ja, tetap ja. Jangan sampai terlalu ja jadinya huruf y. Jadinya huruf ya. Kenapa? Karena huruf ya juga, teman-teman, huruf ya juga itu keluar dari was tulisan tengah lidah. Tapi kalau huruf ya dia gak nempel. Nah, ini satu makhraj, makanya jangan ketukar jim sama ya. Oke. Faham teman-teman sekalian? Faham? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1.700 orang menonton live ini ya Allah. 1.700 orang memandang live ini ya Allah. Berikanlah kemuliaan yang ikut belajar dalam live-live ngaji ya Allah. Bahkan ya Allah yang ikut syiar Quran, yang support live ini dengan gift ya Allah, yang support live ini dengan tap-tap layar ya Allah. Tolong berikan kemuliaan yang Jangan sampai kita membaca Al-Quran takbir, Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Idza ja gitu ya, ja. Faham teman-teman sekalian. Lanjut ya. Nah, sekarang oke, kita cek dulu ya. Seperti biasa kita akan cek juga harokatnya. Jadi teman-teman, di sini kita akan pelajari per huruf dan per harokat juga kita bahas pelan-pelan. Teman-teman, huruf jimnya udah kita pelajari. Huruf jimnya sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Ingat, baris atas itu dalam kaidah tajwid disebut juga dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia bisa dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O. Kalau vokal A dia dibaca dengan vokal A, berarti dia huruf yang tipis. Kalau vokal O berarti dia huruf yang tebal. Hah? Emang ada yang fathah ketika fathah dibacanya vokal O? Ada. Apa aja? So, do, to, wo, ho, wo, ko, ro. Tebal vokal O. Tapi kalau jim dibacanya jo atau dibaca ja? Dibaca ja lah bang. Dibaca ja ya. Berarti huruf jim adalah huruf yang tipis. Oke, pelan-pelan. Nah, ya, huruf tipis yang dia berharokat fathah itu ada penyempurnaan pelafalannya. Ya, gitu. Ada penyempurnaan pelafalannya. Bagaimana? Bang, kenapa sih harus ada penyempurnaan pelafalan? Oke, saya izin bahas sedikit ya, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Dalam membaca Al-Quran, teman-teman ada yang tahu nggak penyempurnaan harokat itu disebutnya apa? Kan harokat itu ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Itu hal harokat. Nah, setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya. Disebutnya kaidahnya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Ya, nah, emang untuk apa itmamul harokat ini? Untuk menyempurnakan artikulasi kita, artikulasi ngaji kita. Terima kasih tumpengnya Bunda Asia, semoga lancar rezekinya ya. Oke, nah artikulasinya itu nanti biar jelas ya. Biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau seperti orang yang sedang kumur ya. Oke. Ya, contohnya gimana? Ngaji yang seperti kumur-kumur itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mungkin saya contohkan, perhatikan. Ada ya teman-teman yang ngaji kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang ngajinya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah ngaji yang dia seperti bergumam atau kumur-kumur. Kenapa? Artikulasinya nggak jelas karena tidak disempurnakan itmamul harokatnya. Oke. Nah, berarti kalau ada harokat pasti dia punya itmamul harokatnya. Itmamul harokat fathah
yang dia dalam keadaan tipis seperti apa? Itmamul harokat fathah yang dalam keadaan tipis hurufnya dengan cara apa? BMSS. Tuh, jadi kita akan dampingi teman-teman dari huruf per harokat per hukum tajwid agar bukan hanya sekedar lancar, bukan hanya sekedar indah, tapi sesuai dengan kaidah. Ya, apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut biar apa? Biar harokat fathahnya sempurna, vokal A-nya ajib, jelas. Sambil senyum biar apa? Biar kadar tipisnya ngikut sempurna. Ya. Hah, Bang? Emang kalau cuman buka mulut saja salah, Bang? Nih, teman-teman. Kalau buka mulut aja tanpa senyum, lihat. Bunyinya seperti ini. Ja, ja, ja. Sedangkan jim kan huruf tipis. Maka senyumin sedikit. Biar gak cuman ja, tapi ja. Beda nggak antara tanpa senyum ja dengan sambil senyum tipis-tipis ja. Nah gitu. Oke. Idza jaa. Jadi kita mendapati hakikat pelafalan yang paling insya Allah paling maksimal. Gitu ya. Oke, teman-teman. Kita berkumpul dengan orang-orang solih insya Allah, dengan para ahlul Quran insya Allah, dengan sahabat-sahabat surga insya Allah, 2.200 orang. Kalau ada dalam offline itu banyak banget. Maka yang ngerasain ada manfaat, ada kebaikan, syiarkan, karena itu cintanya Allah. Yang baik-baik Allah, Allah. Yang jelek-jelek saya. Yang baik Allah, maka syiarkan karena Allah. Ya Allah, 2.200 orang berkumpul di sini belajar bareng, ya Allah muliakan karena Quran ya Allah. Tapi ya Allah, mohon ya Allah yang ikut syiar cahaya Quran ini ya Allah, tolong berikan kemuliaan Quran yang berlebih di hadapan Engkau ya Allah. Lanjut. Amin ya rabbal alamin. Idza jaa. Nah, sekarang ja-nya dibaca berapa harokat? Ja-nya sudah kita pelajari, jimnya. Harokat fathahnya sudah kita pelajari. Sekarang kadar panjangnya. Nah, ya, saya akan coba sebentar teman-teman, ya, biar jelas mana yang akan kita bahas. Nih, saya kasih barrier dulu ya. Nah, sip. Nih, jaa. Nah, di sini kira-kira kita baca berapa harokat? Ada yang tahu? Di sini boleh kita baca berapa harokat? Boleh kita baca, ya. Nama hukum tajwidnya dulu deh. Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad. Mad apa? Mad wajib. Mad wajib apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Hah? Mad wajib muttasil itu apa, Bang? Nah, nanti dia boleh dibaca berapa harokat? Boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Sebelum kita bahas harokatnya, kita bahas dulu kenapa dia disebut dengan mad wajib muttasil. Apa rumusnya? Apa faktor penyusunnya? Baik, kita bahas. Bismillah. Nah, mad wajib muttasil ini, teman-teman sekalian, ya, rumusnya apa? Nih, yang dalam kotak ini namanya mad wajib muttasil. Kita bedah, ya, kita mulai bedah pakai tinta warna biru. Di sini kita dapati ada fathah, teman-teman sekalian, ya, berjumpa dengan alif. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, ya, apa nama hukum tajwidnya? Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah, bisa kita sebut dia dengan mad tabi'i, ataupun boleh teman-teman sebut dia, panggil dia dengan mad asli. Boleh? Boleh. Namun yang saya tulis dalam rumus adalah mad tabi'i. Ya. Oke. Mad tabi'i berarti pasti ada dalam hukum tajwid mad wajib muttasil. Tapi mad tabi'i ditambah apa sama dengan dia mad wajib muttasil? Oke, perhatikan baik-baik. Saya akan bedah pakai tinta warna merah. Teman-teman, ini huruf apa ini? Halo, assalamualaikum, yang saya bedah dengan tinta warna merah. Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf apa? Huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Oh, Bang, berarti mad wajib muttasil itu kalau ada pertemuan antara mad tabi'i berjumpa dengan hamzah ya, Bang? Belum tentu. Jangan langsung. Gimana sih? Sabar, tungguin dulu, pelan-pelan sahabat. Nih, mad tabi'i plus hamzah itu belum tentu mad wajib muttasil. Harus kita pastikan dulu apakah mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kalimat atau tidak. Atau dalam satu kata atau tidak. Dalam satu kosakata yang sama atau tidak. Oke. Nih, mad tabi'inya terdapat dalam kalimat jaa. Ya.
hamzahnya juga terdapat dalam kalimat jaa. Maka jaa ini adalah satu kalimat yang memang tidak terpisahkan, atau satu kosakata yang memang tidak terpisahkan, yang di dalamnya memang sudah ada mad tabi'i plus dengan hamzah. Maka itu disebut dengan mad wajib mutasil. Emang yang kalau yang beda yang mana, Bang? Oke, kita cari dulu. Nah, contohnya ini. Perhatikan baik-baik. Nih, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Nih, di sini ada fathah berjumpa dengan alif. Ini kan mad tabi'i juga, tapi di sini dia berjumpa dengan hamzah juga nih. Hamzah juga. Ya, hamzah juga. Tuh. Ya, karena dia berharokat jadi hamzah ya. Nah, ini sama mad tabi'i plus hamzah, tapi nama hukum tajwidnya adalah apa? Mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil, dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Ya, 2, 4 atau 5. Walaupun tetap yang sering dipakai adalah 4 atau 5 harokat. Bedanya apa? Kalau mad jaiz dia mad tabi'i dengan hamzahnya berbeda kata, atau terdapat dalam 2 kata yang berbeda, atau terpisah. Ya, ma satu kata, aghna satu kata. Pertemuan antara ma dengan aghna menghasilkan mad jaiz munfasil. Faham? Jelas nggak konsepnya dulu nih? Konsepnya dulu teman-teman. Konsepnya dulu. Jelas. Nih, silakan disimak baik-baik. Jelas? Nah, sekarang teman-teman sekalian, Bang, saya udah tahu, Bang. Kalau mad jaiz, kalau mad wajib itu mad tabi'i dengan hamzahnya ketemu tapi mereka dalam satu kata yang sama, Bang. Saya udah ngerti banget, Bang, konsepnya, Bang. Kalau mad jaiz dia mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah. Tapi kan saya nggak tahu kaidah bahasa Arab, Bang. Gimana cara memastikan untuk kita tahu dia terpisah atau enggak? Gimana caranya kita tahu dia satu kata atau terpisah kata? Caranya lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau mad wajib mutasil yang dia terdapat dalam satu kosakata yang sama, bentuk hamzahnya itu seperti kepala ain, atau sering kita sebut dengan hamzah duduk. Betul. Kelihatan ya? Nah, tapi kalau mad jaiz munfasil itu bentuk hamzahnya seperti alif. Tuh, tegak dia, hamzah tegak. Ini berarti terpisah kata. Udah begitu aja. Oke? Jelas. Kalau ini berarti apa nih? Kalau ini berarti apa? Ada fathah ketemu alif, mad tabi'i ketemu hamzah. Hamzahnya bentuknya hamzah berdiri. Berarti ini mad jaiz munfasil pasti, teman-teman. Paham? Sedikit-sedikit. Ya, biar kita mengetahui konsepnya sehingga pelafalan kita lebih bermakna karena kita tahu alasannya begitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Takbir, Allahu Akbar. Ngerasa ada manfaat, ngerasa ada kebaikan, ngerasa ada hal-hal baik. Cintanya Allah sedang teman-teman rasakan. Maka sebarluaskan cinta Allah ini. Jangan sampai dimakan sendiri, sebarluaskan. Firman Allah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau teman-teman merasakan nikmat dari Allah, nikmati rabbika, fahaddis, sampaikan nikmat nih. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita sudah tahu, Bang. Kita udah tahu banget nih, dia dibaca 4 atau 5 harokat. Sekarang, bagaimana? Maaf, mad wajib mutasil ditandai dengan tanda mad ya, dengan tanda alis, dengan tanda layar, dengan tanda ombak, atau dengan tanda pedang nih. Teman-teman bebas menyebutkan ini tanda apa, ya. Oke, nah sekarang. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini 4 harokat itu sepanjang apa sih, Bang? 5 harokat itu segimana sih, Bang? Gimana cara ngitung harokatnya? Ada yang bilang pakai ketukan, ada yang bilang pakai ayunan. Kalau saya untuk 5 harokat ini pakai isyarat jari. Misalnya kalau 4 harokat berarti seperti melafalkan huruf ja sebanyak 4 kali. Idza jaa, idza jaana. Tuh. Kalau 5 harokat berarti seperti melafalkan ja sebanyak 5 kali pelafalan. Kadarnya idza jaa, idza jaa. Pelan-pelan. Paham? Mana yang lebih afdol, Bang? Apakah 4 harokat atau 5 harokat? Gak ada yang lebih afdol. Yang afdol adalah mau yang manapun kek, yang penting konsisten. Syaratnya kalau mau 4 harokat semua mad wajibnya. Kalau 5 harokat 5 harokat. Ya. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya. Nah gitu ya. Kalau saya biasanya melafalkan dengan kadar panjang 5 harokat. Idza jaa nasru. Gitu. Ya. Oke. Sip. Saya izin lanjut ya. Saya hapus boleh? Bismillah.
Oke, bismillah. Nah, kita lanjut. Idza jaa. Nah, ini hamzah ya. Lanjut lagi. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali sahabat Quran. Nah, selanjutnya ini huruf apa? Kayak bentuknya seperti mangkok tapi titik satu di atas. Ini namanya huruf nun. Gak ada huruf na. Kalau titik satunya di bawah itu baru huruf ba. Tapi jangan ketukar, kalau titik satunya di atas mangkok macam ini adalah huruf nun. Nama aslinya nun ya, nggak ada yang namanya huruf na. Huruf na nggak ada, di huruf hijaiyah namanya na, nggak ada, nun. Nama aslinya. Oke, pelan-pelan. Bagaimana cara melafalkan nun? Gak usah ribet kalau ini, gak usah ribet. Karena memang nggak ribet, apa? Lafalkan seperti huruf N. Beres, itu nun. Gitu, beres aja, udah ya. Gitu, oke, paham. Teman-teman bisa dong bilang nun, bilang N. Nah itulah nun. Itulah nun. Sama persis. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nunnya di sini dia berharokat, kita lihat harokatnya. Ya, kita cek harokatnya. Harokatnya harokat baris atas, Bang. Baris atas lagi nih. Kita bahas lagi ya, biar kita sempurna harokatnya ya. Nih, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya berharokat baris atas ini kita sebut dengan harokat fathah. Maka dia bisa jadi dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O. Kalau dia termasuk huruf yang tipis, maka dia vokalnya A, tipis. Kalau vokalnya O, maka dia dibacanya tebal. Emang ada yang vokalnya O, Bang? Ada. Banyak, apa aja? So, do, to, zo, ho, lo, ko, ro. Vokalnya O ya, bukan sa, da, ta, za. Nggak gitu kan? Tapi O kan, nah itu berarti huruf tebal. Kalau nun dibacanya no atau na? Dibacanya no atau na? Dibacanya na dong, Bang. Berarti dia huruf tipis, huruf tebal. Ya huruf tipis dong, Bang. Ajib gitu. Jadi teman-teman tahu juga kadar tebal tipisnya, teman-teman tahu. Emang kenapa kalau udah tahu tipis dan fathah dan fathah? Kalau kita udah tahu kenapa, Bang? Kalau kita sudah dapati huruf tipis lalu dia berharokat fathah, kita akan tahu bagaimana penyempurnaan semaksimal mungkin dari huruf tersebut. Caranya gimana? Kalau hurufnya tipis dan dia berharokat baris atas, BMSS. Mana nih tim BMSS? Biasanya udah langsung komen nih. BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A fathahnya biar sempurna itmamul harokatnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Oh, begitu. Oke. Emang, Bang, kalau buka mulut aja gimana, Bang? Kita contohin lagi ya, biar kita mendarah daging nih. Ya, mendarah daging, tebal tipis itu mendarah daging dalam pelafalan kita. Oke. Nah, begini. Perhatikan, kalau kita lafalkan hanya buka mulut saja, maka alhasil bunyi yang akan kita hasilkan seperti ini. Na. Karena dia huruf tipis, senyumin sedikit. Na menjadi na. Beda gak antara na dengan na? Bang, semoga saya bisa ikut live-nya terus, Bang. Jangan lupa di pojok kiri atas ada tanda ikuti. Klik tanda ikuti warna merahnya biar kita bisa berjumpa lagi. Ya, yang pengen untuk setiap hari dapetin informasi live kita nggak ketinggalan banget, pasti dapat. Jangan hanya ikuti, nanti tungguin sampai akhir, ikuti grup kami. Sudah ada 7 grup, isinya 900 sampai 1000 orang per grupnya. Ya, lanjut. Teman-teman, sekarang itu nun, ya, maka dibaca na, tipis. Buka mulut sambil senyum. Selanjutnya, teman-teman. Nah, ini mulai seru nih. Teman-teman, ini huruf apa? Ini nama aslinya, jangan sampai ada yang bilang huruf so ya. Huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf so, teman-teman. Waalaikumsalam. Namanya adalah huruf shad. Ajib, huruf shad. Ya, huruf shad itu dilafalkan. Nah, perhatikan, teman-teman. Shadnya di sini, perhatikan, dia dalam kondisi sukun. Nah, sebelum kita bahas cara pelafalannya, kita bahas dulu hakikatnya. Ini namanya adalah sukun. Ya, kalau teman-teman temukan ada tanda petik di atas huruf, itu namanya adalah sukun. Atau biasa kita sebut dengan tanda apa kalau di Indonesia? Dengan tanda mati, betul? Ini sod mati, Bang. Betul nggak? Betul, boleh. Boleh. Tapi arti sukun itu apakah mati? Arti sukun itu sebenarnya adalah dalam kaidah pelafalan adalah diam. Kebalikannya diam apa? Kebalikannya diam berarti bergerak, Bang. Nah,
bergerak ya. Kebalikannya diam adalah bergerak. Bergerak itu yang dimaksud adalah harokat. Nah, ya, harokat itu bunyinya apa? A I U. Dia bergerak apanya? Apanya yang bergerak, apanya yang diam. Nah, jadi sukun itu kalau dalam di kita disebut dengan tanda mati, tapi dalam kaidah sukun itu disebut dengan diam. Kebalikannya diam adalah bergerak. Yang dimaksud bergerak adalah harokat. Apa yang bergerak, apa yang diam? Nih, harokat itu bergerak apanya? Bergerak bibirnya, bergerak rahangnya. A I U gerak dia. Tapi kalau sukun diam, nggak gerak rahangnya. Contoh apa? Idza jaa nas os pas os, dia diam kan? Nggak bergerak. Itulah sukun, diam. Gitu ya. Oke, lanjut, siapa yang baru tahu? Makanya ada yang bilang juga harokat kebalikannya mati apa? Disebut juga huruf hidup. Betul nggak? Selaras ya. Selaras ya. Gitu. Oke teman-teman, masih semangat ini? Allahu Akbar. Ya Allah, sekali lagi kita aminkan dulu teman-teman. Ya Allah, 2000 orang yang nonton, ya Allah, bareng-bareng berkumpul support untuk sama-sama belajar untuk dekat Quran, ya Allah. Ya Allah, tolong berikan kemuliaan ya Allah untuk teman-teman yang belajar, meluangkan waktu, meluangkan kuota tenaga untuk belajar bareng di sini ya Allah. Tapi ya Allah, saya memohonkan ya Allah untuk teman-teman yang ikut mensyiarkan agamamu ya Allah dengan tap-tap layar dan di pojok kanan bawah share ya Allah. Tolong berikan kemuliaan yang berlebih karena sudah ikut berjuang mensyiarkan agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun Allah Maha melihat. Bergerak bersama insyaallah ya. Oke. Nah, berarti di sini sodnya dalam kondisi sukun. Terima kasih, semoga Allah catat sebagai bentuk pahala jariah buat kita ya. Nah, maka di sini sodnya sukun. Maka nggak dibaca sosisu, tapi es. Ya, dibacanya berarti begini. Nih. Maaf. Berarti dibacanya es. Dibacanya es. Berarti dibacanya begini, os. Nah, ditambah os, jadinya nas, gitu. Oke, pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, lanjut lagi teman-teman, perhatikan, nas, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, ini kita hapus dulu ya. Perihal sukunnya sudah kita bahas, maksudnya sukun itu seperti apa. Nah, sekarang ketika shod dalam kondisi sukun, ada dua kesalahan besar yang sering kali terjadi. Ini ketika di kelas private saya pun ada yang melafalkannya susah banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Nih, dua kesalahan besar ketika shod dalam kondisi sukun dilafalkan. Yang pertama menjadi sin, ya, menjadi sin. Yang kedua dibaca menjadi shin. Nah, ya, oke, ini dua-duanya kesalahan besar. Dibaca misalnya jadi kesalahan pertama, idza jaa nasru, itu salah besar. Atau dibaca menjadi shin, kesalahan kedua, idza jaa nasru. Nah, teman-teman sering kesalahannya mana nih? Poin 1, poin 2. Kalau saya dulu seringnya poin 1 sih. Kalau saya ya, tapi ada juga yang dia poin 2 seringnya salahnya. Oke. Nah, teman-teman seringnya ketukar sama yang mana gitu kan? Itu beda-beda setiap orang, teman-teman. Beda-beda. Ya. Oke. Terus gimana, Bang? Oke, nih perhatikan. Ya. Yang pertama, jangan dibaca menjadi shin. Ini kalau sama shin sangat jauh. Nasyru, kalau shin yang naik tengah lidah. Kalau shod itu yang naik nanti bagian bukan tengah lidahnya saja. Jadi sebenarnya kalau pengen melafalkan shod mudah, teman-teman bayangkan sedang melafalkan huruf sin aja dulu, nggak apa-apa. Bayangkan seperti melafalkan sin dulu. Nas gitu ya. Nas. Cuman apa sih yang membedakan sin dan shod itu beda-beda tipis. Yuk kita pelajari teman-teman. Nih. Perhatikan. Nah. Masya Allah. Bentar ya. Mana ya? Nah. Nih perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nih. Perhatikan. Tuh. Ya. Kalau pengen bisa melafalkan huruf shod, lafalkan saja huruf sin dulu. Sin itu dilafalkan persis seperti huruf S. Terus apa yang membedakan antara sin dengan shod kalau mereka hampir sama? Karena makhraj mereka sama, ujung lidah ke gigi seri bawah tuh sama. Ujung lidah ke gigi seri bawah sama. Yang membedakan apa? Huruf sin itu huruf tipis. Huruf shod itu huruf tebal. Karena sin huruf yang tipis, maka dia punya sifat yang disebut dengan istifal. Karena dia tipis. Istifal itu pangkal lidah dia nggak naik. Ya. Kalau huruf shod kebalikannya, dia bukan istifal, karena dia tebal maka dia isti'la. Pangkal lidahnya diangkat ke atas tuh. Tuh, kelihatan di sini naik.
Lalu sin karena dia tipis, maka dia sifatnya infitah, aula mulutnya terbuka. Tapi kalau huruf shad dia itbaq, aula mulutnya tertutup, lebih rapat. Rongga mulutnya tertutup tuh. Ya, lebih tertutup. Nah, maka bedanya sin dan shad bukan dari letak manyunnya, enggak manyun. Shad itu enggak manyun. Ya. Terus contohin saat belum kita contohkan. Contohnya nanti. Teman-teman harus mau tahu dulu ya kaidahnya. Oke. Ya, maka bagaimana bedanya? Maka shad itu huruf tipis itu ya, misalnya sin itu huruf tipis kan? Maka dia dilafalkan sambil tersenyum. Idza jaa nas. Ini senyum sedikit nih, nas. Pangkal lidah agak naik. Ini huruf tipis, ini sin. Harusnya kalau huruf shad dilafalkan tanpa senyum, dan angkat pangkal lidah. Idza jaa nas. Nas, enggak senyum. Bukan anas, tapi anas plus angkat pangkal lidah. Bedakan. Mana yang betul teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, idza jaa nas. Yang kedua, idza jaa nas. Yang betul yang pertama atau yang kedua, teman-teman? Ayo, yang mana? Yang pertama. Bisa ngerasain? Nah, ini letak perbedaannya. Hati-hati melafalkan shad jadi sin walaupun beda-beda tipis salah besar. Walaupun tipis bedanya. Karena beda huruf, beda makna nanti. Gitu loh. Kalau beda huruf nanti beda makna, teman-teman. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Idza jaa nas. Nah, berarti karena dia tebal, jangan sampai senyum dan angkat pangkal lidah. Teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau paham nggak sampai sini? Yang penting paham dulu sedikit-sedikit. Kalau masalah bisa, itu masalah latihan. Harus banyak latihan, banyak riyadhah. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti kita sudah tahu ya. Berarti huruf shad di sini, huruf shad sukun di sini dia dibaca tipis atau dibaca tebal? Shad sukun di sini berarti dia dibaca tipis atau dibaca tebal, teman-teman sekalian. Berarti dia dibaca tipis, Bang. Dibaca tebal, Bang. Betul? Sepakat? Ajib. Kita tulis ya. Sepakat kita ya. Berarti dia termasuk harus dibaca tebal. Sekarang, sebelumnya ini ada huruf nun. Nunnya nun fathah. Nun itu dibaca tipis, dibaca tebal. Nun itu na vokal a, na ketika fathah. Berarti dia dibaca tipis, dibaca tebal kalau huruf nun. Nun itu dibaca tipis. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini harus teman-teman perhatikan. Ketika ada huruf tipis dan tebal bersandingan seperti ini, pastikan yang tipis tetap tipis, yang tebal tetap tebal. Biasanya ya suka ngikut. Biasanya apa? Yang tipis nih yang kurang istiqomah. Karena setelahnya adalah huruf tebal, yang tipis jadi ngikut tebal. Nah, jangan teman-teman, nanti jadi salah, tetot. Gak percaya? Nih, coba teman-teman lafalkan. Ya, 1, 2, 3. Apakah teman-teman melafalkannya seperti ini? Idza jaa nos. Jujur coba lafalkan. Nos. Begitu? Nah, jangan. Hati-hati karena pengen shadnya tebal. Ya, naknya jadi ikut tebal. Jangan, teman-teman. Naknya tetap tipis. Harus istiqomah, jangan terkontaminasi. Nah, baru shad. Nih, saya contohkan. Nih. Idza jaa na els. Na os. Nas. Nanya tipis dulu. Terima kasih topi koboynya. Semoga berkah nih topi baseballnya nih ya. Topi tok-toknya ya. Berkah melimpah, keberkahan untuk teman-teman semua. Lanjut ya. Paham sampai sini? Paham ya? Bentuk kehati-hatian ketika ada huruf tipis bersandingan dengan tebal, jangan sampai huruf tipisnya terkontaminasi dengan tebal. Karena biasanya kita akan lebih fokus terhadap melafalkan huruf tebal karena lebih sulit. Akhirnya yang huruf tipisnya kelupaan. Jangan dong. Ya. Oke. Lanjut lagi. Hapus ya. Oke. Nah, ketika shad sukun ini, teman-teman, ketika shadnya dalam kondisi sukun, pastikan 3 sifat ini mengalir. Nah, belum selesai. Pastikan 3 sifat ini mengalir. Apa aja? Yang pertama, ini kayaknya harus kita geser dulu sebentar. Maaf.
Kita geser dulu. Masya Allah. Sebentar ya. Nah, kita geser dulu. Nah, 3 sifat ini ketika shad dalam kondisi sukun pastikan dia mengalir. Yang pertama ada sifat namanya hams, artinya dia mengalir nafas. Yang kedua ada sifat rokhwah atau rikhwah, artinya mengalir suara. Yang ketiga ada sifat namanya sofir. Sofir ini artinya berdesis. 3 sifat ini semuanya harus mengalir. Mengalir. Ya. Jangan sampai terputus, karena terputus saja satu, entah itu nafasnya, entah itu suaranya atau sofirnya, desisnya, pasti yang lain ikut putus, karena mereka satu paket. Nggak percaya, kita coba. Idza jaa nas. Tuh, berhenti semua. Jangan berhenti. Nasru, enggak. Tapi nasru, ngalir semua. Nasru, ngalir semua. Nasru. Jangan sampai ada jeda, jeda atau celah hening antara shad sukun dengan ru. Nasru dan. Tapi ngalir semua. Nasru, 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 ngalir. Tapi juga jangan memantul. Begini. Nasru, nasru. Nah, ada bunyi se-nya. Nah. Enggak. Tapi nasru, enggak ada nasru. Nah, yuk, gitu ya. Itu ya yang harus diperhatikan ya. Bang, kenapa sih harus segininya? Karena saya sayang dan cinta sama teman-teman karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Makanya saya sampaikan ini, teman-teman. Karena kalau enggak, saya ngerasa dosa aja nggak nyampein ini, ya. Oke. Inilah cara saya mencintai teman-teman karena Allah dan Rasulnya. Tentunya juga karena Quran ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini huruf apa ini? Nama huruf ini sekarang. Masya Allah. Nah, ini adalah huruf ro. Ini adalah huruf ro. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas, yang ngerasa gak pengen ketinggalan live kita, pengen ketemu lagi setiap ada subuh, jangan lupa yang belum klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas, silahkan diikuti. Biar kita bisa ketemu lagi setiap ada subuh rutin, teman-teman ikuti secara free. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ini namanya adalah huruf ro. Ini namanya huruf ro. Huruf ro itu, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengangkat pangkal lidah? Tiada lain bukan caranya latihan dan bertalaki. Ya. Aku Kristen bisa belajar, boleh, ya. Gitu. Ya, boleh, silahkan. Teman-teman yang di luar lintas agama mau belajar, boleh, ya. Silahkan. Oke, sekarang ini ada huruf ro, teman-teman. Ya, ada huruf ro. Ro ini dilafalkan sebenarnya hampir sama seperti huruf R. Ro, R, sama. Cuman membedakan tuh apa? Ro tak boleh digetarkan berlebihan. Gak boleh huruf ro digetarkan dengan getaran yang berlebihan di lidah. Contohnya bagaimana? Oke, perhatikan baik-baik. Nasru. Nah, itu kan getarannya banyak ya, kerasa nggak? Nasru. Nah, itu nggak boleh. Kenapa, Bang? Karena huruf ro punya aturan. Apa aturannya? Nah, baik. Perhatikan baik-baik. Ro itu punya berbagai macam sifat. Salah satunya yang disebut dengan sifatnya takrir. Sifat takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Ya, huruf ro punya sifat namanya takrir. Warro wabitakririn jo'il. Maksudnya apa? Ro itu tetap bergetar, tapi getarannya beda dengan huruf R alfabet. Nggak begitu. Nasru nggak begitu. Tapi ro, ri, ru, r. Kalau R kan dia ro, ri, ru, r. Nah, kenapa? Mohon maaf, banyak orang yang dia cadel itu susah melafalkan huruf R karena R menuntut banyak getaran di lidah. Wah, begitu. Begitu. Tapi kalau huruf ro nggak banyak nuntut apa-apa. Asal getar aja. Yang penting getarannya walaupun cuma 1 getaran, 2 getaran, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Contohnya ro. Tuh nggak banyak tapi ada getarannya. Kedengeran nggak? Ri, ru, r, ir, ur. Jadi bukan r. Ya, tapi jangan sampai juga teman-teman karena takut getarannya terlampau banyak, akhirnya jadi impersonate orang bule. Jadinya begini. Ro, ri, ru, r. Nggak gitu juga. Jadi nggak hilang juga getarannya, teman-teman. Harus ada. Jangan jadi seperti orang bule juga, ya.
Oke, jadi kenapa dia getarannya tidak boleh banyak? Karena dia punya sifat yang disebut dengan takrir warro wabitakririn ju'il. Begitu, ya. Nasru, tuh tetap ada getarannya. Nasru, nasru, nasru. Oke. Nah, teman-teman sekarang ro-nya di sini di atasnya ada simpul angka 9. Ya, sebentar. Simpul angka 9 ini disebut dengan harokat apa? Kalau baris atas namanya harokat fathah. Kalau baris bawah namanya harokat kasroh. Nah sekarang kalau simpul angka 9 di atas huruf ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Masya Allah ya. Dhammah. Oke ya. Oke baik. Huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian, ketika dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, atau sering kita sebut dengan harokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka ro-nya kalau kita baca di sini nggak dibaca ro, nggak dibaca ri, nggak dibaca ro ataupun ri, tapi dibacanya ru. Dibacanya ru karena harokatnya dhammah. Gitu. Jelas? Belum selesai lagi. Masih dari huruf ro lagi. Kalau kita mendapati ada huruf ro berharokat dhammah, bagaimana penyempurnaan pelafalan harokat dhammahnya? Nah, Ustadz Soleh, sehat selalu Ustadz Soleh ya. Nih teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab, saya mah gak bisa bahasa Arab teman-teman, harus belajar sama beliau langsung nih. Ya, cuman belum kesempatan langsung dengan beliau. Boleh follow guru saya ya, yang pengen belajar bahasa Arab. Ya, boleh follow Ustadz Soleh. Nih, Soleh / Nahwu bahasa Arab. Yuk di follow, di follow nih. Ya, pengen private dengan beliau nggak main-main nih. Ayo follow. Sehat selalu Ustadz Soleh ya, follow beliau ya. Oke, sudah di follow ya. Yuk follow. Yang pengen belajar bahasa Arab, Nahwu follow beliau atau ikuti konten-konten beliau. Follow. Ya, kita saling support kok. Konten kreator itu saling support kok teman-teman. Ya, follow. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Saya selalu ya Ustadz Soleh ya. Semoga Anda bisa belajar dengan antum nih, langsung nih. Lanjut ya. Nasru. Oke, sekarang setiap harokat teman-teman sekalian, setiap harokat wa iyyakum Ustadz, sehat selalu Ustadz, insyaallah. Setiap harokat teman-teman sekalian itu punya kesempurnaannya. Saya ulang lagi nih ya. Di sini udah kita bahas tuh. Perhatikan. Setiap harokat itu punya itmamul harokatnya, kesempurnaan harokatnya. Biar apa? Saya boleh bahas lagi nggak? Saya izin ya. Ya, saya bahas lagi ya. Setiap harokat baik fathah, baik dhammah, baik kasroh itu ada itmamul harokat. Tuh, makasih juga yang barusan follow ya. Tuh, alhamdulillah, insyaallah. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Biar apa? Biar kita ngajinya artikulasinya jelas. Biar kejelasannya jelas. Nggak ada lagi ngaji seperti ini teman-teman. Ini bukan salah, tapi kurang sempurna. Contoh teman-teman pernah ngaji macam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya gitu ya. Itu kurang sempurna teman-teman. Harusnya jelas. Nah, di sini itmamul harokat dhammah, kesempurnaan harokat dhammah itu seperti apa? Nah, terima kasih topik kobonya Bunda ini, Masya Allah ya. Nah, kesempurnaan harokat dhammah itu dengan cara MM. Hah? Apa itu MM? MM itu adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, ya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhammah, vokal U itu tidak akan pernah menemukan kesempurnaan pelafalannya. Wa kullu madmumin falan yatima, kecuali illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali betul-betul memuncungkan kedua mulut, memonyongkan kedua mulut ke arah depan. Ya, idza jaa nasru. Jangan nanggung-nanggung. Maju ya. Makanya MM ini artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya. Allahu akbar. Faham? Jelas teman-teman sekalian? Allahu akbar. Masya Allah ya. Sip. Susah? Gak apa-apa, dilatih terus. Susah? Pahalanya juga double-double teman-teman. Susah jangan berhenti, susah terus latihan. Latihan.
Karena pahalanya besar. Satu huruf dua pahala, teman-teman. Satu huruf 10 kebaikan dikali dua untuk yang belum bisa. Karena mau belajar. Karena mau sulit-sulit dia. Tapi dengan penuh kebahagiaan. Aduh, nikmat banget ya. Masih belum bisa belajar, bukan dimarahin, tapi dapat plus-plus pahalanya. Tapi kalau yang gak mau berikhtiar, aduh mohon maaf, udah tahu baca Quran harus pakai tajwid, gak mau belajar tajwidnya, bisa berdosa dia. Ya Allahu Akbar ya. Oke, berarti ro-nya dibaca dengan vokal U. Sekarang kalau ada ro berharokat dhamma, dibacanya tebal atau tipis, teman-teman sekalian. Kalau ada huruf ro berharokat dhamma, dia dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal. Kalau tebal berarti vokalnya O ya bang? Oh enggak. Kalau harokat dhamma vokalnya tetap U, tapi dibaca dengan tebal dengan cara isti'la. Isti'la itu mengangkat bagian pangkal lidah kita. Ya, nih perhatikan baik-baik ya teman-teman. Masih semangat? Yuk sedikit lagi yuk sebelum pada ngantor kan. Nih perhatikan tuh huruf ro. Nih perhatikan huruf ro, dia itu bisa dibaca murokok atau mufakhomah, bisa dibaca tarkik atau dibaca tafkhim. Nah, ro berharokat fathah ataupun dhamma, baru dia harus dibaca tebal. Terima kasih Ustadz Soleh, sehat selalu ya. Masya Allah. Nih dibaca tebal. Ya, dengan cara apa? Ini nggak ada cara lain untuk menebalkan huruf, dengan cara isti'la, mengangkat bagian pangkal lidah kita paling dalam, kita angkat ke langit-langit. Emang beda bang? Nih kita buktikan. Kalau pangkal lidahnya gak naik berarti begini. Idza jaa nasru. Kalau kita angkat pangkal lidahnya, idza jaa nasru. Beda nggak antara ru dengan ru dengan ru? Insya Allah kalau teman-teman simak baik-baik, teman-teman akan merasakan hal yang berbeda. Waduh, sedap ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik teman-teman. Ya, Masya Allah, senang nggak belajar ngaji? Allahu Akbar. Ya, kita bahas satu pembahasan lagi boleh? Ya, terakhir, tapi saya mohon 2000 orang masih tersisa. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah berkumpul dalam live ini ya Allah, belajar bersama, saling support, tidak merasa diri lebih baik dibanding yang lainnya. Allah, belajar bareng-bareng. Ya Allah, muliakan beliau-beliau ini karena Quran, karena sudah mau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran plus kuotanya. Tapi ya Allah, yang ikut syiar Quran di sini ya Allah, syiar konten Qurannya, syiar cahaya Qurannya ya Allah, tolong jadikan pahala jariah dan kemuliaan yang berlebih untuk teman-teman yang ikut berjuang untuk mensyiarkan agamamu ya Allah. Engkau maha melihat ya Allah. Lihat ya Allah, di pojok kanan bawah sudah banyak yang share ya Allah. Jadikanlah yang sudah ikut berkontribusi dalam agama ini, Engkau berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah. Amin. Oke, lanjut ya. Pembahasan terakhir, siap-siap ya sebelum ngantor nih. Ya. Termasuk teman-teman yang udah memberikan gift apapun, makasih ya. Semoga hartanya lebih berkah, melimpah keberkahannya, bukan hanya melimpah nominalnya, tapi melimpah keberkahannya yang mendekatkan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terakhir, yang belum follow di pojok kiri atas, yang pengen bertatap muka dengan saya lagi setiap pada subuh biar gak ketinggalan info, boleh klik tombol ikuti di pojok kiri atas warna merah. Yang pengen gak ketinggalan banget, boleh nanti diikuti sampai akhir. Kita akan arahkan teman-teman untuk masuk ke dalam grup free, biar dapetin informasi setiap kita live. Oke. Kita lanjut teman-teman. Masih semangat insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Nah sekarang teman-teman, di sini ada lafaz Allah, betul? Atau sering kita sebut dengan lafzul jalalah, atau lafaz Allah. Nah, ada grup, asalkan nunggu sampai akhir. Syarat masuk grup adalah sabar, menanti sampai akhir live kita. Oke, di sini ada lafaz Allah, ya. Nah, di sini kita bacanya apakah Nasrullahi atau Nasrullahi? Coba, harusnya kita baca Nasrullahi enggak? Karena kan fathah tegak itu harusnya dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang 2 harokat kan, matobi'i. Harusnya vokal A dong. Nasrullahi. Nah, Nasrullahi. Kenapa nggak kita baca Nasrullahi? Oke, kita akan masuk ke aturan main basic lafaz Allah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lafaz Allah ada 2 aturan main. Teman-teman, perhatikan ya. Lafaz Allah, oke. Lafaz Allah.
Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Para ahlul Quran perhatikan. Nih, lafaz Allah yang diikuti oleh vokal A, Masya Allah, diikuti oleh vokal A ataupun vokal U sebelumnya, maka dia harus dibaca tebal. Lamnya dibaca tebal. Lam pada lafaz Allahnya dibaca tebal, sehingga bunyi vokal yang keluar adalah seperti vokal kalau tebal, vokal O ya. Oke, ya kan? Nah, tapi kalau ada lafaz Allah, teman-teman sekalian di sini, ada lafaz Allah, perhatikan, ada lafaz Allah yang diikuti oleh vokal I sebelumnya, maka dia harus dibaca tipis. Kalau tipis gimana? Kalau fathah, fathah tapi tipis, vokalnya vokal A. Sama kan? Sama yang kita bahas di awal. Sama kan? Nah, ya. Maka kita lafalkan seperti ini. Nih, perhatikan. Idza jaa nasrullahi. Itu kalau tipis, tapi kita lihat lafaz Allahnya di sini sebelumnya harokatnya simpul angka 9. Kalau simpul angka 9 itu harokatnya vokal A atau vokal I, vokal A atau vokal U atau vokal I. Vokalnya vokal U, Bang. Ajib, vokal U. Berarti kalau ada lafaz Allah sebelumnya vokal U, ngikut rumus yang warna biru atau rumus yang warna hijau. Rumus yang warna biru, Bang. Berarti vokal lamnya O ya. Karena apa? Karena tebal. Tuh, pelan-pelan. Oh, iya, Bang. Betul, saya baru nge. Siapa yang baru nge? Itu aturan main basicnya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, vokal O-nya dilafalkan gimana caranya? Kan sebenarnya lam itu kan huruf yang tipis, tapi pakai vokal O berarti dibonyongin dibonyongin ya, Bang. Contohnya begini. Idza jaa nasrullahi. Kayak gitu. Nggak ada vokal O yang dihasilkan karena kita membulatkan bibir atau memonyongkan mulut, enggak. Tapi gimana? Kembali lagi, kalau huruf tebal dia vokalnya tebal karena sifat yang namanya isti'la. Lam juga isti'la. Ketika tebal, huruf tebal nggak mungkin nggak isti'la, teman-teman. Lam itu dibaca isti'la, maka angkat pangkal lidahnya, set ke atas. Nah, jadi bibirnya kalau huruf tebal karena fathah buka mulut saja, tapi karena tebal tanpa senyum, BMTS, buka mulut tanpa senyum. Tinggal kalau hanya buka mulut tanpa senyum menjadinya gini, Bang. Nasrullahi. Vokalnya masih A, Bang, kalau hanya buka mulut tanpa senyum. Rullahi. Berarti gimana, Bang, biar vokal O monjong dong, Bang? Lohi. Enggak. Tetap buka mulut tanpa senyum. Lahi. Tapi angkat pangkal lidahnya. Lohi. Lihat ya. Kalau gini pangkal lidah agak naik. Nih, saya izin zoom sedikit, maju sedikit ya. Kalau begini, pangkal lidah agak naik, vokalnya akan A. Kalau begini vokalnya akan O, tapi bibirnya nggak monyong. Bibir kita cuma buka mulut tanpa senyum. Lahi, lohi, bibirnya berubah nggak? Lahi, lohi, lahi, lohi, lahi, lohi, lahi, lohi. Monyong nggak? Nggak berubah, teman-teman. Lihat, bibirnya berubah nggak? Lahi, lohi, lahi, lohi, tapi vokalnya berubah. Karena apa? Karena yang main di dalam pangkal lidah, bukan dari depan. Ya, teman-teman paham? Yang saya cintai semua karena Allah. Siapa yang ngerasa, Bang, ternyata ngaji itu seru ya? Seru nggak? Bosen nggak? Menegangkan nggak? Insya Allah tidak, teman-teman. Ya, kalau kita saling support, satu sama lain, belajarnya bareng-bareng, sedikit-sedikit. Ya, Allahu Akbar. Oke, sip. Nah, jangan lupa sekali lagi ya, di follow dulu pojok kiri atas biar nanti teman-teman gak ketinggalan info. Ikuti tombol warna merah di pojok kiri atas, ikuti warna merah biar nanti gak ketinggalan info. Bang, saya betul-betul gak pengen ketinggalan info. Bukan hanya ikuti, tapi nanti masuk ke grup kita yang belum masuk grup. Kita baca bareng-bareng dulu ayat satunya ya, sebelum teman-teman ngantor nih, tuh pas jam 7. Yuk, bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jangan ketinggalan info nih. Siapa tahu nanti kita live-nya malam, atau kayaknya ini malam nggak live deh, besok deh live-nya ya, pagi. Idza jaa nasrullahi
nasrullahi wal fath. Terima kasih Kak Anjung sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wakofnya gimana Ustaz? Besok dong kita bahas ya. Yuk kita lafalkan bareng-bareng, saya contohkan. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Aduh, duh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua kebaikan dari Allah. Terima kasih yang sudah syiar Qur'annya, karena kita lakukan semua karena Allah.